Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Zaidi. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update untuk altcoin. Jadi di video update kali ini kita akan membahas sedikit situasi tentang Cardano. Jadi tadi siang saya sempat nanyain ke teman-teman juga nih soal mana yang lebih preferable. Ternyata most likely teman-teman di sini jawabnya lebih baik kita update BTC di pagi hari dan alts di malam hari. Sebenarnya sih sedikit sharing teman-teman ya, kalau menurut pandangan saya kenapa sih BTC di malam hari itu lebih kayak di jam-jam segini gitu ya, lebih preferable untuk dibahas. Pertama karena sesinya itu di New York, jadi memang kalau misalkan dari sesi New York itu cenderung market lebih volatile dibandingkan dengan pagi hari. Jadi sometimes kita lebih enak untuk ngelihat di market yang sesi New York terutama ngebahas daripada induk cryptocurrency sendiri, which is si Bitcoin. Itu sebenarnya reason dari saya. Nah, cuman kan di sini teman-teman requestnya seperti ini. Barangkali teman-teman setelah nonton video ini, kalau misalkan teman-teman lebih preferable BTC di malam hari, make sure kalian komen di kolom komen BTC malam. Dah itu aja teman-teman, biar nggak panjang ya, biar saya tahu kayak banyak nih ternyata yang mau BTC malam hari. Oke, ya, kita bahas di BTC malam hari. Alright, so sebelum kita masuk ke dalam BTC update, BTC saya rasa ya berarti masih besok pagi ya teman-teman, atau mungkin nanti saya vote ulang di Telegram ya. Kita pengen tahu teman-teman bagaimana pendapatnya, lebih prefer untuk pagi atau malam. Alright, nah sekarang kita coba masuk ke dalam pembahasan untuk si Cardano terlebih dahulu. Nah untuk Cardano teman-teman, oh ya, by the way, teman-teman, nanti saya mau re-upload lagi some fundamental analysis ngebahas tentang kondisi hari ini terkait dengan CPI dan juga Lyle Brainerd ya dengan speak-nya dia. Jadi nanti saya akan bahas lebih lengkapnya di sana teman-teman, bagaimana pandangan saya dan sekiranya gimana impact-nya terhadap market crypto. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk si Cardano-nya. Cardano terakhir teman-teman waktu kita analisis itu memang kita ngelihat ada kecenderungan bisa berpotensi terreject pada kisaran level Fibo 50% atau 61,8% nya. Dan itu posisinya saya tarik dari swing high to swing low-nya dia terakhir. Dan so far sih ya benar kita dapat rejection dari kisaran level tersebut. Nah, untuk saat ini plus teman-teman yang menurut saya lebih parahnya lagi atau ya bisa dibilang lumayan sedih lah ya. Kita lihat di sini Cardano break dari dia punya key support ya, which is ini merupakan indikasi yang tidak begitu baik untuk pergerakan Cardano ke depannya teman-teman. Cuma memang kalau misalnya teman-teman mau consider ini as a potential inverse head and shoulders, masih possible as long dia nggak create lower low dari harga sekarang. Karena kalau misalnya secara technical analysis aspek terutama dari exponential moving average sendiri, ini merupakan indikasi yang kurang begitu baik kalau misalkan terjadi yang namanya bear cross. Which means untuk menghindari terjadinya bear cross sendiri, si Cardano itu dalam 2-3 hari ke depan itu harus recovery dan harus bisa close back di atas $1 sehingga tampak seperti fake out teman-teman. Dan bahkan even better tampak membentuk semacam inverse head and shoulders pattern. Nah, seandainya teman-teman kita bicara worst case scenario dulu. Before kita masuk ke dalam hourly-nya ya, nanti kita bakal coba discuss di sini bagaimana potensi dan possibility-nya. Nah, untuk kita ngelihat worst case scenario-nya teman-teman, let's say Cardano nggak bisa maintain level resistance-nya. So far di sini terdapat level support atau resistance yang terdiri dari pergerakannya terakhir teman-teman. Jadi kalau saya menilai posisi ini as a fake out, seperti yang kita lihat di sini mendapatkan lebih banyak reaction teman-teman ya, 1, 2, 3, and then sekarang kita juga ketahan pada kisaran level support tersebut. Let's say level ini tidak mampu mempertahankan harga Cardano, then the next support adalah kisaran area $0.776 teman-teman. Nah, tentu saja sebetulnya kalau dari segi RSI sendiri menunjukkan di sini ada beberapa indikasi yang menurut saya atau menurut pandangan saya ya bisa dibilang cukup positif gitu. Kenapa? Pertama teman-teman kita bisa melihat juga dari posisinya. Karena saya ini udah makin melemah ya, sebentar lagi kita memasuki area oversold-nya dia dan possibility-nya by the time nanti XRP menyentuh harga 0,77 ini harusnya kita sudah masuk ke area oversold-nya dia. Nah, itu tentu saja bisa menjadi satu potensi ya, kita ngelihat ada Cardano itu bisa sesegera mungkin menemukan level bottomnya. Nah, worst case scenario-nya adalah kita bisa gunakan Fibonacci retracement, kita tarik dari posisi harga saat ini. Let's say Cardano break dari dia punya level key support-nya di area ini teman-teman. Then our next potential target in the long run atau in the long term is $0.48 atau sekitar $0,5. Pertanyaannya nih,
turun dari harga segini sampai $0.5, sekitar 50% teman-teman. Will it happen? Mudah-mudahan sih enggak ya, tapi kalau misalkan sampai itu terjadi, asli ini adalah diskon yang sangat besar dan bisa saja menjadi satu opportunity untuk kita kembali melakukan akumulasi Cardano dari harga yang super murah teman-teman. Alright, so itu adalah sedikit pandangan saya terhadap time frame weekly-nya dia. Time frame daily-nya dia. Nah, kita coba lihat dulu pergerakannya seperti apa teman-teman. Hopefully Cardano bisa maintain posisinya, dimana di sini kita lihat sebetulnya overall kan dia adalah sudah mulai membentuk higher high. Cuma masalahnya adalah kita belum melihat potential higher low-nya dia. Yang kita butuhkan adalah itu teman-teman untuk saat ini ya. Dari lower high, lower low, and then lower high, and then lower low, sekarang berubah menjadi higher high. Pertanyaannya adalah di manakah higher low-nya kita? Kalau misalkan di area ini terus dia kepantul, wah bagus ya harusnya. Mudah-mudahan teman-teman. Alright, so next kita bahas dulu dari time frame hourly-nya dia. Sebelumnya kalau misalnya untuk Cardano sendiri sempat ngebentuk ascending triangle, and then dia breakdown dari ascending triangle melanjut ke potential pembentukan falling wedge pattern. Dan kalau teman-teman lihat lagi di sini dari falling wedge pattern-nya pun bukannya dia breakout ke arah atas, tapi kecenderungannya dia malah breakdown teman-teman. Nah, setelah breakdown, tampak seperti kita sedang testing terhadap area trend line-nya disertai dengan area resistance dari pergerakan sebelumnya, teman-teman ya. Di sini ada 1, di sini ada 2, di sini ada 3. Nah, so far karena kita mendapati rejection lagi dari sana dan cukup signifikan serta membentuk semacam bearish engulfing di kisaran pergerakan close candle pada sekitar jam 8 malam kemarin. Jadi kita ngelihat memang si Cardano ini masih under pressure banget. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di sini kita bisa gunakan si ascending channel di sini untuk mengetahui potential bagian bawahnya dia, serta saat ini tampak seperti membentuk semacam bearish flag pattern, which means kalau misalkan dia sideways and then dia breakdown lagi, kita bisa ukur menggunakan panjang daripada si flag patternnya sendiri, dan potential next target itu berada di kisaran $0.85 untuk Cardano. Nah, lebih kurang sebenarnya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan pergerakan Cardano. Kalian boleh waspada ya terhadap terbentuknya si ascending channel ini. Lalu kita bisa tambahkan juga si potential target menggunakan Fibonacci retracement, di mana saat ini teman-teman Fibo retracement kita di kisaran level Fibo 61,8%, posisinya sedang dites, dan kalau misalkan breakdown nembus dari 61,8 dan next potential target itu berada di Fibo 1618-nya dia. Alright, so teman-teman itu aja mungkin untuk update kali ini terkait dengan pergerakan daripada si Cardano. Hopefully teman-teman di sini bisa sekali lagi ya saya minta tolong untuk berikan komentarnya apakah BTC malam atau BTC pagi, and then saya mungkin akan buat revote-nya melalui grup Telegram. I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice night and then have a nice day tomorrow. Cheers. Bye bye.